Aku betul-betul ini ada. Halo everyone. Ini Devina, istrinya Dimas. Yang lagi loncat-loncat di situ namanya Satria, anaknya Dimas. Satria. Why? Jangan. Kemana belakang? Jalan dulu. Hi everyone gitu. Ayo. Kita lanjut lagi. Jadi tadi sambil naruh Satria. Jadi satu kata yang menggambarkan Dimas itu reliable. Jadi ketika dikasih tanggung jawab tuh bener-bener dia lakukan sebaik mungkin. Terus bisa diandelin juga. Jadi mau itu di kerjaan atau mau di keluarga itu Dimas bener-bener someone that you can count on. Kedua, kenangan yang paling berkesan itu ketika awal punya anak kali ya, ketika punya baby itu kan Dimas kan juga masih di Karawang, jadi kayak bolak-balik ke Karawang sama ke Kelapa Gading. Jadi itu kayak awal-awal tuh kayak tough banget. Di lain sisi sih at that time itu Dimas try his best to be the best dad that he can be despite all of the limitation. Jadi ya kalau emang dia cuma punya waktu kayak weekend atau misalnya kayak tengah minggu dia bilang aduh Dev kayaknya nggak bisa pulang nih gitu, kayak baru bisa pulang weekend gitu kan. Ketika dia lagi di rumah itu bener-bener dia menggunakan waktunya sebaik mungkin. Simple tas sih, kayak cuman bantuin ganti pampers, bikin angetin susu, atau angetin susu nggak pernah sih, kayak cuman bantuin ganti pampers, ganti baju, bantuin mandiin kayak gitu-gitu. Tapi I think itu berkesan lah saat itu. Momen yang bikin bangga itu sebenarnya is not specifically one moment sih. Jadi saya sih lebih ngeliatnya kayak prosesnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dalam hal karir itu kan Dimas kan sempat kayak change industry juga kan. So I think at that time tuh he can pertama be as resilient as he can be. Jadi bukan tipe-tipe orang yang suka ngeluh kayak aduh kerjaannya banyak, males gini-gini nih, aduh gue pindah nggak ya gitu-gitu. Enggak. Jadi it's really grateful that Dimas have this kind of resilience thing. Jadi dia bener-bener when ketika dia dapat rezeki untuk bekerja di suatu perusahaan itu tuh ya udah he try his best gitu, and then nggak gampang nyerah juga kalau ada issue atau segala macam. Even kayak if I can recall emang cukup sering sih ya di PNG, jadi dia cukup sering kayak aduh Dev ada issue pulang malam mesti nginep dulu di Karawang, dan which is ya kita bisa understand juga gitu. Satu lagi yang bikin bangga, mungkin ini di luar pekerjaan kali ya. Jadi kalau di kebiasaan sehari-hari itu biasanya kalau Dimas pulang kantor kan udah capek tuh nyetir dari Karawang gitu ya, nyetir ke Kelapa Gading. Terus tapi dia masih ada willingness untuk melakukan rutinnya. Jadi kita tuh biasanya udah ada range tasknya untuk Satria. Jadi biasanya pagi, kebetulan saya juga masih kerja dari rumah, jadi biasanya selesai call atau ada keselesaian kerjaan tuh at least jam 8, jam 9 gitu. Jadi kalau untuk udah malam tuh kayak udah habis lah tenaga, karena kan dari pagi nemenin Satria sama sambil kerja juga. Nah dia tuh ketika pulang kantor tuh biasanya udah bagiannya dia lah, pokoknya night time rutin dari cuci tangan, cuci kaki Satria, ganti pampers, bersih-bersih, pokoknya semuanya ngajak main. Pokoknya night time rutin sama Dimas deh, pokoknya sampai tidur gitu kan. Tapi emang ada sih saat-saatnya kayak one or two cases dimana dia kayak aduh Dev capek nih udah gak kuat, terus tiba-tiba udah tidur aja gitu kan. Ya udahlah, itu kayak ya asal jangan sering-sering aja. Di unik Dimas itu kan hobinya naik gunung ya, jadi saya juga nggak tahu kenapa dia nggak suka pantai atau kayak fancy liburan yang lain. Dia tuh anaknya jadi as simple as kayak makan Indomie di tempat dingin di puncak-puncak gunung tuh dia tuh kayak udah happy banget gitu. Kadang-kadang juga agak berat untuk melepaskan kalau dia lagi kepengen. Cuman I think it's quite important juga sih buat biar balance juga kan, kayak stres di kantor, stres di rumah sama Satria, jadi butuh kayak pelarian sebentar. Berkembangnya dia di PNG, I think kan dia udah almost 3 tahun ya di situ. Dan kalau dari cerita-ceritanya sih emang role-nya juga cukup pindah-pindah, jadi cukup membuat exposure yang bermanfaat untuk Dimas untuk karirnya dia ke depannya.
Kayak contohnya misalnya leadership. Kayaknya sih nggak tahu ya, dari yang dia cerita-cerita sih mungkin span of controlnya dia tuh makin bertambah. Nggak tahu in terms of scope pekerjaan atau scope people ya, mungkin either way lah. Cuman I think kalau misalnya in terms of span of control for people, itu bener-bener bermanfaat banget sih buat dia. So berkembang dalam hal people skill udah pasti, time management juga udah pasti, managing expectation ke one down-nya juga udah pasti. Jadi ya, it's the whole valuable experience lah buat dia. So I think PNG can provide that, and thank you for giving the exposure to my husband so he can be more and more resilient gitu. Terus pesan dan pesan atas penerimaan CEO Awards ini, congratulations buat Dimas. Thank you for PNG for trusting him. Semoga kedepannya Dimas bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak, untuk nggak cuma di kantor, buat keluarga, buat orang tua, buat satria gitu, dan juga lebih banyak bersyukur for whatever that we have right now. I know kayak situationnya dengan COVID dan segala macam, I think we really grateful that we still have a job, we still have a secure income, yang memang nggak semuanya bisa mendapatkan privilege itu. I think that's all. Ya, sukses terus buat PNG. Pertama kali ketemu Dimas, kalau ngomongin pertama kali banget itu waktu dulu di kampus, karena kebetulan kita satu alma mater, tapi dulu karena kita nggak begitu kenal jadi jarang interaksi. Tapi kalau pertama kali ketemu di sini yaitu pada saat Dimas new hire di PNG, di ruangan ini lebih tepatnya di Huddle Room 8. Dulu dia di interview sama Manu, aku ngintip dan dikenalin sama Manu kalau dia akan menjadi PI baru buat di haircare. Dimas itu sebenarnya satu alma mater, satu jurusan, cuma beda 1 tahun angkatan. Pertama ketemu pas kita main basket bareng. Orangnya friendly, of course main basketnya dia jago, dan dia bertanggung jawab. First impression, orangnya kayak rajin, atletis, aslinya ya begitu memang. Seems that Dimas itu benar-benar family man yang benar-benar sayang keluarga, sayang anak, karena anaknya pun masih kecil kayak gitu. At the same time, dia juga spend waktu yang cukup untuk tim-timnya yang ada di haircare. Dan itu pun kelihatan kali ya dari hasil award sebelumnya, Best Coach Award. Dimas dapat Best Coach Award, which means dia benar-benar diakui oleh timnya sendiri kalau dia take care terhadap timnya sendiri. Family sepertinya. Number one family, kedua how to solve an issue. Instead of blaming people, they'll lebih ke arah how together as a team solve an issue. Kalau aku bisa sebut Dimas dengan satu julukan, aku bakal sebut Dimas sebagai Mr. Reliable. Karena apapun yang diminta itu pasti beres dengan kualitas yang baik. Of course, satu tanggung jawab. Kedua, tenang banget dia, nggak panik. Kayaknya di supply chain haircare sendiri nggak ada yang ragu kalau Dimas itu dia tidak berpikir terkotak-kotak. Dia benar-benar thinking end to end, membantu ketika mencari solusi benar-benar win-win solution, tidak hanya untuk departemennya sendiri tapi berpikir juga bagaimana ini menjadi win juga untuk departemen lainnya. Jadi benar-benar berkolaborasi dan pada akhirnya menimbulkan spirit one team di haircare itu sendiri. Dari sejak pertama kali ketemu sampai sekarang, I think dia jauh lebih bisa tenang, dan
kemampuan dia untuk mengajak teman-temannya, mengajak timnya untuk bersama-sama menyelesaikan suatu masalah atau untuk achieve something itu jauh lebih berkembang. So Dimas, congratulations. I think this is the most awaited award for you. Yang aku rasa nggak akan ada orang yang nggak setuju kalau kamu bakal dapat award ini. Again, congratulations. Enjoy the award with your family and keep up the good work. Okay? Dim, congrats for winning CEO award this fiscal year. This is very well deserved, and we have all seen how you have grown and how you have shown your leadership. Please continue this, and I'm sure you will do much greater in the next fiscal year. Congrats!